Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Nafisa dengan NIM 23105014. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tag penting pada bagian atau body HTML. Yang pertama di sini ada division atau div, table, dan form. Selanjutnya division. Fungsi division adalah untuk membungkus atau mengelompokkan elemen HTML menjadi satu bagian. Biasanya digunakan untuk membuat layout halaman. Kapan biasanya division ini digunakan? Yaitu ketika kita ingin membagi halaman web menjadi beberapa bagian, seperti contohnya header, konten utama, sidebar, dan footer. Selanjutnya, atribut yang sering digunakan division. Yang pertama ada ID untuk memberikan identitas unik pada division. Kelas untuk mengelompokkan beberapa division ke dalam satu kelas untuk styling. Style untuk memberikan style CSS secara langsung, serta title untuk menambahkan tulip saat kursor diarahkan ke division. Selanjutnya table. Fungsi table adalah untuk membantu pembuat website menampilkan informasi dalam format grid yang dapat mempermudah audiens memahami dan menginterpretasikan data dan berperan penting dalam menyajikan data secara terstruktur. Kapan digunakan table? Saat kita ingin menyusun data yang berstruktur dalam bentuk garis, kolom, seperti jadwal nilai, laporan keuangan, jadwal, dan lain-lain. Selanjutnya, atribut yang sering digunakan pada table. Yang pertama ada border untuk mengatur ketebalan garis tepi tabel. Selanjutnya cell padding untuk mengatur jarak antara teks di dalam sel dengan batas sel. Cell spacing untuk mengatur jarak antar sel. Width untuk menentukan lebar tabel. Height menentukan tinggi tabel. Align mengatur posisi tabel. Row span untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu sel. Col span menggabungkan beberapa kolom menjadi satu sel. Scope untuk menentukan apakah sel header ditunjukkan untuk kolom, baris, atau sekelompok keduanya. Class ID dan style sama seperti division untuk styling. Selanjutnya form. Fungsi form sebagai kontainer utama untuk membuat formulir web yang memungkinkan pengguna memasukkan data, kemudian mengirimkan data tersebut ke server untuk diproses. Kapan form digunakan? Ketika kita ingin mengumpulkan data input dari pengguna untuk diproses oleh sistem, seperti contohnya login form, pendaftaran, survei, dan lain-lain. Selanjutnya, atribut yang sering digunakan pada form ada action, yaitu URL tujuan pengiriman data, metode pengiriman data, baik get atau post. Selanjutnya, entype, tipe encoding data, atau penting untuk mengupload file, contohnya multipart atau form data. Target untuk menentukan di mana hasil pengiriman akan ditampilkan. Selanjutnya, contoh penggunaan division. Berikut adalah contoh penggunaan division dan contoh penggunaan tabel. Berikut adalah contoh penggunaan tabel yang sederhana. Selanjutnya, contoh penggunaan form yang sederhana. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.